Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai hal memberi dan meminjam. Pada bagian pertama, saya sudah jelaskan mengenai khususnya untuk meminjam gitu ya. Bahwa dalam rangkaian khotbah di Bukit Tuhan Yesus, itu menjelaskan mengenai hal meminjam. Nah, kita lihat lagi deh ya ayatnya ya, supaya jelas. Di sini di Matius 5 ayat 42, Matius 5 ayat 42 bunyinya, "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Artinya kalau ada orang yang mau meminta, ya kita beri. Apalagi kalau itu orang benar-benar tidak mampu, butuh pertolongan kita, dia minta kita bantuan, ya kita bantu. Ayatnya bilang demikian, ya. Kemudian kalau ada orang yang benar-benar butuh, dia mau pinjam uang dari Anda, misalnya dia sungguh-sungguh ya, bukan karena dia mau beli narkoba gitu ya. Benar-benar kesulitan, misalnya dia kena PHK dan dia harus membayar uang sekolah anaknya misalnya. Sehingga dia perlu pinjaman. Dan kita sebagai orang yang gaya hidup kita sebagai orang Kristen adalah memberi. Nah, kita juga diminta untuk tidak menolak orang yang mau meminjam daripada kita. Nah, kecuali yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, orang itu mau pinjam tapi kita tahu dia mau menggunakan uang pinjaman dari kita untuk maksud yang tidak benar. Misalnya dia punya kegemaran berjudi, maka dari itu sebelum kita pinjamkan uang, kita cek dulu orang ini, latar belakangnya, ya. Benar nggak ini orang lagi kesusahan, ya? Kalau lagi kesusahan, apalagi kita kenal benar gitu ya, ya kita kasihlah pinjaman selama kita ada, ya. Nah, saya mesti cerita hal yang pernah saya hadapi. Sering, ya. Tidak hanya satu kali, beberapa kali. Di antaranya ada hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan ini tidak kenal sama sekali dengan saya. Saya juga tidak kenal dengan hamba Tuhan ini, tapi dia kenal minta berteman misalnya melalui Facebook saya. Kemudian baru saya terima permintaan pertemanannya, dalam waktu tidak sampai 1 hari langsung dia kirimkan proposal. Dalam hal ini dia mintalah, misalnya, "Pak, gereja kami mau mengadakan acara Natal dengan biaya seginian, sekian. Mohon dibantu." Ada lagi sedang dalam pandemi, dia kasih proposal, "Pak, kami mau merenovasi gereja 10 miliar. Astaga, mohon bantuannya," gitu ya. Ada lagi yang ya dia pinjam, "Bisakah kami pinjam uang segini, dan seterusnya. Ada juga orang biasa yang mengirimkan email atau pesan pendek. Intinya saya sedang kesusahan, perlu dibantu dan seterusnya. Kalau saya menerima permintaan seperti ini tanpa bermaksud melecehkan ayat yang tadi kita baca, pasti saya tolak. Loh, Pak, bukannya tadi ayatnya bilang Matius 5 ayat 42, "Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Ya betul, tapi kita harus tahu dulu orang ini meminta latar belakangnya apa.
kita tahu betul nggak latar belakang permintaannya itu benar untuk itu. Nggak mungkin dong kalau saya dapat pesan pendek dari seorang pendeta yang ada di Ambon misalnya, yang mau menyelenggarakan pesta Natal misalnya ya. Tapi saya nggak tahu, benar nggak ini hamba Tuhan? Masa saya harus terbang dulu ke Ambon untuk ngecek benarkah dia hamba Tuhan, benarkah gerejanya berkekurangan, baru kemudian saya kasih. Lah saya nggak kenal. Bagaimana saya tahu orang ini benar hamba Tuhan? Atau orang yang bukan hamba Tuhan dah, yang minta pertolongan atau pinjam uang yang saya nggak kenal, dia cuma kenal saya dari media sosial. Ya saya harus tahu dulu dong. Setidaknya saya harus ketemu dulu dengan dia. Kalau tinggalnya masih di Jakarta, saya pernah ketemu orang yang memohon bantuan. Saya tanya, tinggal di mana? Di Jakarta sebelah sini. Oke, saya kebetulan mau lewat daerah sana. Kita ketemu. Begitu kita ketemu, saya ajak bicara dalam waktu 30 menit. Saya bisa menilai bahwa orang ini benar-benar dalam kesulitan. Padahal cuman kenal di Facebook. Saya putuskan, saya berikan bantuan. Ya, karena benar dia sedang dalam kesusahan. Tetapi dalam waktu 2 hari dia hubungi saya lagi minta tambahan bantuan. Nah, di sini saya bisa putuskan untuk mengatakan tidak. Karena tidak bagus juga gitu ya kalau dia terus-menerus meminta, padahal saya sama dia baru kenal gitu ya. Saya memberikan pertama kali saja sudah luar biasa. Dalam hal ini maksud saya, kita juga perlu hikmat dalam memberikan bantuan atau memberikan pinjaman. Jangan sembarangan memberikan pinjaman atau memberikan bantuan kalau kita tidak benar-benar kenal dengan orangnya, untuk maksud apa, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir dibicarakan orang di belakang, itu Pak Chandra itu nggak ngerti firman, tidak mengerti khotbah di Bukit Tuhan Yesus yang terambil dari Matius 5 ayat 42 untuk memberikan bantuan kepada orang yang meminta atau pinjaman. Katanya pendeta tapi nggak ngerti. Nggak usah khawatir ya. Kita harus punya hikmat ya. Intinya jangan sampai bantuan yang kita berikan atau pinjaman yang kita berikan itu disalahgunakan. Justru kalau bantuan kita atau pinjaman kita disalahgunakan untuk beli narkoba, untuk berjudi, justru kita yang bersalah. Oke? Atau membuat dia tambah malas, akan membuat kita memberikan sesuatu tanpa tanggung jawab. Atau dia tujuannya minta itu ya nipu gitu. Yang kenapa kita harus kasih? Ya kan? Jadi kita harus tegas juga. Oke? Nah itu, intinya tetap kita harus memberikan bantuan kepada orang yang meminta atau pinjaman kalau orang-orang itu benar-benar butuh. Oke? Tetapi ada satu ayat. Kita lihat saja ya. Roma 13 ayat 8. Judul perikopnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Waduh, ini sepertinya konflik ya dengan khotbah di bukit tadi, ya. Di sini dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi seakan-akan berhutang atau meminjam itu dilarang. Kan begitu bunyinya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, biasanya ayat ini akan dipakai oleh orang Kristen yang, mohon maaf ya, dia sudah tahu orang ini perlu pinjaman ya, tapi dia pelit. Dia tidak mau kasih hutang. Dia pakai ayat Roma 13 ayat 8. Tuh ayatnya ada, baca. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi dia pakai ayat Roma 13 ayat 8 ini untuk menolak meminjamkan uang. Karena katanya di Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah saling mengasihi. Bunyinya benar demikian, tapi kita bedah ya ayatnya ya. Sebenarnya untuk membedah ayat ini kita harus buka kitab dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani. Tapi saya tidak mau terlalu akademis. Kita buka dalam bahasa lain aja ya. Karena ini konsepnya adalah kitab Perjanjian Baru
ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke sejumlah bahasa. Ada bahasa Indonesia, Mandarin, Korea, Inggris, dan lain-lain. Nuansa bahasa masing-masing ini berbeda. Oke? Jadi tidak salah kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris. Kita lihat ya. Dari Alkitab New International Version, judul perikopnya ya sama, Love fulfills the law. Kasih seperti tadi ya, kasih adalah kegenapan hukum Taurat kalau dalam bahasa Indonesianya, tetapi di versi New International Version ditulis judul perikopnya Love fulfills the law. Kita baca ayat 8-nya. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves other has fulfilled the law. Di sini kita lihat kata-kata di awalnya ya. Let no debts remain outstanding. Kalau diterjemahkan secara bebas artinya jangan sampai ada hutang yang berlarut-larut, atau jangan sampai ada hutang yang tidak terlunasi. Ya dong, let no debt remain outstanding. Jangan sampai ada hutang yang tak terlunasi. Jadi kalau Anda berhutang, Anda harus lunasi. Meskipun ada ayat juga yang menyatakan kalau kamu memberikan pinjaman jangan memikirkan untuk kembali, ya kan? Yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Tetapi kalau kita mampu sudah menerima pinjaman dari orang, dan kita wajib untuk mengembalikannya, ya. Sehingga ayatnya keluar di sini, Roma 13 ayat 8, let no debt remain outstanding. Jangan sampai pinjaman itu tak terbayarkan. Terkecuali Anda benar-benar susah, yang sudah tidak mampu lagi, maka barulah berlaku ayat seperti yang episode yang berikutnya, yaitu ketika kamu memberikan pinjaman, jangan mengharapkan uang itu kembali, karena kita tahu orang itu susah. Tapi kalau Anda mendapatkan pinjaman, tapi Anda mendapatkan rezeki dan Anda mampu untuk mengembalikan, maka Roma 13 ayat 8 ini berlaku. Jangan sampai ada hutang yang tak terbayarkan. Ya, kecuali ya Anda terus-menerus berhutang kasih. Nah, except continuing debt to love one another. Kecuali berhutang kasih. Terus-menerus boleh kita berhutang kasih. Artinya dalam hal ini kalau diterjemahkan bebas, terus-menerus mengasihi sesama. Ya, yang mana kalau kita mengasihi sesama itu mentaati hukum Taurat. Kira-kira begitu. Ya, Anda bisa baca lagi lah versi bahasa Indonesianya. Tetapi di sini menurut saya terjemahan LAI bukan menyalahkan Lembaga Alkitab Indonesia. Konteksnya harus lebih diperjelas, karena di sini secara harafiah bunyinya janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Padahal bisa saja tidak terlalu salah, karena yang dimaksud adalah kamu boleh pinjam tapi jangan hutang terus. Maksudnya pinjaman itu harus dilunasi, jangan berhutang gitu. Tapi kalau mengerti secara sempit, seakan-akan tuh nggak boleh hutang orang Kristen ya. Nggak boleh. Padahal maksudnya jangan sampai hutang itu tidak dilunasi kalau Anda punya kemampuan untuk melunasinya. Jadi intinya adalah jangan sekali-sekali menyalahgunakan ayat ini. Misalnya Anda tahu ada orang yang benar-benar butuh pinjaman dan benar-benarlah dia kena PHK atau apa, kesulitan, dan Anda mampu memberikan pinjaman kepada orang itu, tapi Anda pakai Roma 13 ayat 8. Ya, janganlah kamu berhutang apa-apa, seakan-akan ngajarin orang yang lagi susah ini, kamu nggak boleh hutang sama saya. Roma 13 ayat 8 bilang demikian. Nah, itu salah ya. Jadi intinya tidak apa-apa berhutang ya. Kalau orang itu tidak mampu mengembalikannya, sudah, jangan mengharapkan kembali. Tapi kalau Anda mendapatkan hutang, tapi Anda dapat rezeki, Anda mampu kembalikan, kembalikanlah. Karena Roma 13 ayat 8 mengatakan, janganlah sampai hutang itu tak dilunasi, selama Anda mampu melunasinya. Oke?
Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Shalom.